Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ilmu akhlak yang disusun oleh Elsie Risanti, Imelda Auliani Az-Zahra, Nabila Dwi, dan Ripana Widianti. Yang pertama ada akhlak. Akhlak adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun yang secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku, sopan santun, dan tindakan. Akhlak juga berasal dari kata kholaqo atau kholkun yang artinya kejadian. Jadi akhlak adalah sifat atau tindakan baik buruk seseorang yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini mempelajari tentang menentukan antara baik dan buruk, terpuji dan tercela, tentang perkataan dan perbuatan manusia, baik lahir dan batinnya. Jadi, ilmu akhlak adalah ilmu yang mempersoalkan baik buruknya amal. Amal yang terdiri dari perkataan, perbuatan, atau gabungan antara perkataan dan perbuatan, baik lahir dan batinnya. Selanjutnya, tujuan kita mempelajari ilmu akhlak agar terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari yang buruk, yaitu seperti hina, tercela, dan banyak lainnya. Dan hasil mempelajari ilmu akhlak ini, kita dapat mengetahui batasan antara yang baik dan mana yang buruk. Juga kita bisa menempatkan suatu pada tempatnya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang nama lain akhlak. Yang pertama itu ada etika. Etika dalam bahasa Arab disebut akhlak. Merupakan jamak dari kata khuluk yang berarti adat, kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan agama. Etika adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, khususnya tentang mana yang dianggap baik dan mana yang buruk. Istilah lain yang sering digunakan untuk etika adalah moral, akhlak, budi pekerti, dan kesusilaan. Namun, etika bukan sekedar ajaran atau aturan, melainkan ilmu yang membahas nilai-nilai tersebut secara rasional dan sistematis. Meskipun mirip, ada sedikit perbedaan di antara istilah-istilah tadi, yaitu moral berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat, akhlak lebih erat hubungannya dengan ajaran agama, begitu budi pekerti merujuk pada sikap dan karakter seseorang, dan yang terakhir itu asusila yang mengacu pada perilaku yang dianggap tidak pantas atau melanggar kesusilaan. Jadi, etika itu lebih dari sekedar aturan. Ini adalah bidang ilmu yang membantu manusia memahami dan mempertimbangkan tindakan mereka secara mendalam. Yang kedua ada moral. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentu baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Moral biasanya digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan itu, sikap atau sifat seseorang itu benar atau salah, baik atau buruk, serta pantas atau tidak pantas sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Moral berfungsi sebagai pedoman dalam menilai perilaku manusia agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap benar dalam suatu lingkungan atau budaya tertentu. Dan yang terakhir ada nilai. Nilai atau biasa disebut value adalah sesuatu yang menarik bagi manusia, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, yang pada intinya sesuatu yang baik. Dalam Islam, nilai itu pada dasarnya adalah sesuatu yang bermanfaat, baik buat manusia, alam, maupun sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai ini dianggap paling tinggi karena datang dari Tuhan. Pandangan ini juga sejalan dengan filosofi kaum idealis yang percaya kalau ada tingkatan dalam nilai. Kaum idealis nilai spiritual lebih penting daripada nilai material. Mereka menempatkan nilai agama di posisi paling atas karena dianggap bisa membantu manusia mencapai tujuan tertentu, yaitu menyatu dengan tatanan spiritual. Adapun hubungan etika, moral, dan nilai dengan akhlak, perbedaan mereka terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam etika, penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal dan pikiran. Dan jika pada moral dan nilai berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, maka pada akhlak, ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan buruk itu adalah Al-Quran dan hadis.
Akhlak sifatnya mutlak dan tidak dapat diubah, sementara etika, moral, dan nilai sifatnya terbatas dan dapat diubah. Cara-cara untuk melakukan ketentuan akhlak yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu memerlukan penalaran atau ijtihadnya para ulama dari waktu ke waktu. Cara menutup aurat, model pakaian, ukuran, dan potongannya yang sesuai dengan ketentuan akhlak jelas memerlukan hasil pemikiran akal pikiran manusia dan kesepakatan masyarakat untuk menggunakannya. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat tersebut ada 3 hal utama yang bisa kita dapatkan, yaitu yang pertama, perintah untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tapi juga memahami dan menjalankan isi dari Quran tersebut. Yang kedua yaitu perintah melaksanakan sholat. Sholat bukan hanya kewajiban bagi kita, tapi juga mempunyai efek yang besar dalam hidup kita. Yang ketiga, sholat juga bisa mencegah kita dari perbuatan buruk. Jika kita melaksanakan sholat yang benar, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari hal-hal negatif seperti maksiat dan lainnya. Terus apa sih hubungan sholat dengan akhlak? Ayat ini menunjukkan kalau sholat itu bukan sekedar ibadah, tapi juga cara membentuk akhlak yang baik. Sholat itu bisa buat kita menjauhi perbuatan keji. Perbuatan keji itu segala sesuatu yang tidak senonoh seperti zina, ngomong kasar, atau perilaku yang tidak sopan. Orang yang sholatnya benar akan terlebih dahulu berpikir sebelum bertindak. Sholat juga bisa menjauhkan dari kemungkaran. Mungkar itu perbuatan yang bertentangan dengan kebaikan, seperti korupsi, bohong, atau menipu. Kalau sholatnya dijaga, insya Allah hati kita pun akan lebih terjaga dari hal-hal buruk. Dan mengingat Allah lebih penting dari segalanya. Sholat itu bukan hanya soal gerakan, tapi tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu mengingat Allah, insya Allah kita bakal lebih berhati-hati dalam hidup. Terus bagaimana sih supaya sholat bisa benar-benar berdampak pada akhlak kita? Yaitu dengan cara sholat tepat waktu, biar kita lebih disiplin dan bertanggung jawab. Khusyuk dalam sholat, meskipun ini adalah hal yang sulit dilakukan, karena kita manusia adalah makhluk yang lemah terhadap godaan setan. Terus ada mengamalkan nilai-nilai sholat, seperti kita bisa menjadi lebih sabar, jujur, dan berbuat baik kepada orang lain. Sering baca dan memahami Al-Quran biar makin mengerti tentang aturan hidup yang benar. Dan karena kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, atau bisa disebut dengan bulannya Al-Quran, kita bisa sering membaca Al-Quran pada bulan ini. Insya Allah hati kita akan lebih tenang dan kita pun akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanyalah reminder dari aku buat teman-teman, termasuk aku juga ya. Semendesak apapun urusan kita, mau itu yang penting ataupun gak terlalu penting, apalagi kita ini anak muda ya, suka nongkrong, main di mana gitu ya, usahain jangan pernah menunda sholat gitu ya, apalagi sampai meninggalkannya, karena kita gak tahu usia kita bakal sampai kapan. Jikalau kita dalam safar atau ada di perjalanan, maka kita bisa menjamak atau mengqashar sholat tersebut sehingga kita tidak meninggalkan sholat. Selanjutnya, sumber akhlak. Yang dimaksud dengan sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik buruk atau mulia dan tercela, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan Al-Hadis, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat, sebagaimana pada konsep etika dan moral. Dalam konsep akhlak, segala sesuatu dinilai baik buruk, terpuji, tercela, semata-mata karena syara, atau Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam yang menjelaskan baik buruknya suatu perbuatan manusia, sekaligus menjadi pola hidup dalam menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Al-Quran sebagai dasar akhlak menerangkan tentang Rasulullah SAW sebagai suri teladan atau uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Berdasarkan berbagai macam definisi akhlak, maka akhlak tidak memiliki pembatasannya.
Akhlak melingkupi dan mencakup semua perbuatan dan aktivitas manusia. Sebab apa saja perbuatan, amalan, dan aktivitas yang mencakup semua kegiatan, usaha, dan upaya manusia, yaitu dengan adanya nilai-nilai perbuatan. Jadi singkatnya, akhlak tidak membatasi lorong waktu dan tempat. Semua waktu dan tempat yang digunakan diperlukan akhlak. Dan akhlak tidak membatasi dirinya dengan suatu perbuatan dan aktivitas manusia. Ilmu akhlak tidak hanya berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial seperti politik, ekonomi, dan sosiologi, tetapi juga dengan ilmu-ilmu eksakta seperti kimia, fisika, dan biologi. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi oleh nilai-nilai akhlak, karena tanpa akhlak, ilmu dan teknologi dapat menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, akhlak merupakan bagian integral dari semua bidang ilmu pengetahuan yang ditemukan manusia. Jadi, ruang lingkup akhlak Islam adalah seluas kehidupan manusia itu sendiri yang mesti diaplikasikan fi kulli al-makan wa fi kulli al-zaman di setiap tempat dan di setiap waktu. Akhlak Islam meliputi hubungan manusia dengan Allah sebagai penciptanya. Yang pertama, akhlak pada Allah merupakan akhlak yang paling tertinggi derajatnya. Tidak ada akhlak baik kepada yang lain tanpa terlebih dahulu akhlak baik kepada Allah. Jadi, akhlak merupakan perintah dan kewajiban yang telah ditentukan dan manusia harus mematuhi dan mengaplikasikannya. Contohnya seperti sholat fardu. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia, hablum minannas. Jadi tentang kemanusiaan yang membahas tentang muamalat, jinayah, munakahat, mawaris, siasat, dan sebagainya. Yang ketiga, akhlak kepada diri sendiri, al-akhlak al-afdiyah. Akhlak pribadi atau akhlak pada diri sendiri adalah tentang mengendalikan hawa nafsu. Contohnya seperti ketika kita sendirian, tidak ada orang lain, tidak ada yang melihat selain Allah, dan kita bisa mengendalikan diri untuk selalu bertakwa kepadanya dan menghindari melakukan hal-hal yang dilarang atau dibenci oleh Allah. Yang keempat, ada akhlak negara, akhlak ad-daulah. Terdiri dari hubungan pemimpin dengan rakyat dan hubungan dengan negara asing. Jadi tujuannya agar kita sebagai bangsa saling memberikan keamanan dan kenyamanan serta menjaga perdamaian dunia. Lalu yang terakhir ada akhlak terhadap keluarga, birrul walidain. Terdiri dari kewajiban baik terhadap orang tua maupun anak, kewajiban terhadap suami istri, dan kewajiban terhadap kerabat dekat. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat ke-45, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat tersebut ada 3 hal utama yang bisa kita dapatkan, yaitu yang pertama, perintah untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tapi juga memahami dan menjalankan isi dari Quran tersebut. Yang kedua yaitu perintah melaksanakan sholat. Sholat bukan hanya kewajiban bagi kita, tapi juga mempunyai efek yang besar dalam hidup kita. Yang ketiga, sholat juga bisa mencegah kita dari perbuatan buruk. Jika kita melaksanakan sholat yang benar, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari hal-hal negatif seperti maksiat dan lainnya. Terus apa sih hubungan sholat dengan akhlak?
Ayat ini menunjukkan kalau sholat itu bukan sekedar ibadah, tapi juga cara membentuk akhlak yang baik. Sholat itu bisa buat kita menjauhi perbuatan keji. Perbuatan keji itu segala sesuatu yang tidak senonoh seperti zina, ngomong kasar, atau perilaku yang tidak sopan. Orang yang sholatnya benar akan terlebih dahulu berpikir sebelum bertindak. Sholat juga bisa menjauhkan dari kemungkaran. Mungkar itu perbuatan yang bertentangan dengan kebaikan, seperti korupsi, bohong, atau menipu. Kalau sholatnya dijaga, insya Allah hati kita eh, hati kita pun akan lebih terjaga dari hal-hal buruk, dan mengingat Allah lebih penting dari segalanya. Sholat itu bukan hanya soal gerakan, tapi tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu mengingat Allah, insya Allah kita bakal lebih berhati-hati dalam hidup. Terus bagaimana sih supaya sholat bisa benar-benar berdampak pada akhlak kita? Yaitu dengan cara sholat tepat waktu, biar kita lebih disiplin dan bertanggung jawab. Khusyuk dalam sholat, meskipun ini adalah hal yang sulit dilakukan, karena kita manusia adalah makhluk yang lemah terhadap godaan setan. Terus ada mengamalkan nilai-nilai sholat, seperti kita bisa menjadi lebih sabar, jujur, dan berbuat baik kepada orang lain. Sering baca dan memahami Al-Quran, biar makin mengerti tentang aturan hidup yang benar. Dan karena kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, atau bisa disebut dengan bulannya Al-Quran, kita bisa sering membaca Al-Quran pada bulan ini. Insya Allah hati kita akan lebih tenang dan kita pun akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanyalah reminder dari aku buat teman-teman, termasuk aku juga ya. Semendesak apapun urusan kita, mau itu yang penting ataupun gak terlalu penting, apalagi kita nih anak muda ya, suka nongkrong, main di mana gitu ya, usahain jangan pernah menunda sholat gitu ya, apalagi sampai meninggalkannya, karena kita gak tahu usia kita bakal sampai kapan. Jikalau kita ada dalam safar atau ada di perjalanan, maka kita bisa menjamak atau mengqashar sholat tersebut, sehingga kita tidak meninggalkan sholat. Berikut hadisnya. Yang pertama, berkata yang baik atau diam. Hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Berikut hadisnya. Yang pertama, berkata yang baik atau diam. Hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim doyipah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia memuliakan tetangga. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Muslim. Dan yang kedua, jauhilah perbuatan yang meresahkan. Hadis ke-27 yang berbunyi Anin Nawasi bin Sam'ana radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu mahakafi sadarika wakarihta ayat toli'a alaihin nas. Dari Nawas ibnu Sam radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan adalah akhlak terpuji, sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganggu jiwamu dan kamu tidak suka jika orang lain melihatnya. Hadis riwayat Muslim.
Jadi kesimpulannya adalah akhlak dalam Islam adalah ilmu yang membedakan perbuatan baik dan buruk. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, akhlak mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan dengan Allah, sesama manusia, keluarga, negara, dan umat beragama lain. Sumber akhlak adalah ajaran agama, bukan akal atau kebiasaan masyarakat. Akhlak Islam mengajarkan tindakan yang baik sesuai dengan petunjuk syara untuk mencapai tujuan hidup yang mulia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.